Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, perkongsian kita hari ini insyaallah sambutan yang ketiga dari Sayyidina Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani. Namun sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa alihi. Bismillah hadrati Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Siddaq. Walidina wa walidikum masyikhina masyikhikum amwatina wa amwatikum walidikum. Wa nakhusu khususan mu'alif hadal kitab sahibu sirril wafi wal akhlaqin naqi wal fahmi sofi Sayyidina Syahmat Asrari anallahu bihi wa bi'ulumi wa bi'asr walahumul fatihah. Sehingga mereka betul-betul bersungguh-sungguh dan memperhatikan, menguraikan dengan detail, menyaring, mengajarkan, menyebarkan dan menyibukkan diri pada ilmu-ilmu syariat. Nah ini, ilmu syariat ada ilmu agama tadi. Sehingga terbentuklah bagi umat suatu maktabah yang sangat besar, yang menutup dan memenuhi semua sisi pengetahuan. Ya, seperti yang diasaskan oleh Hadratus Syekh yaitu Al-Fitrah. Dan perhatian mereka sama sekali tidak berkurang terhadap penyucian jiwa dari aspek keilmuan. Ya. Walaupun sibuk dengan ilmu-ilmu agama, dalam masa yang sama, aspek penyucian jiwa, wiritan-wiritan, baca wazifah-wazifah itu, bacaan-bacaan qasidah, burda, dan lain sebagainya. Ya. Wirid satu istighfar yang diajarkan oleh Hadratus Syekh berapa macam istighfar untuk penyucian jiwa. Kalau sholat subuh ada berapa macam istighfar. Ini itu yang kita perlu sedikit demi sedikit mencontoh apa yang ditarbiyahkan oleh Hadratus Syekh. Kan? Kalau subuh saja berapa macam istighfar. Kalau maghrib ada berapa macam istighfar. Ini ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alu taubata wal maghfirata min jami'iz dzunub. Kemudian ini kalau subuh contoh astagfirullahaladzim li wa liwalidayya, astagfirullah dzal jalali wa ikram min jami'iz dzunubi wal asam. Kemudian apa namanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ada 4 macam istighfar. Itu waktu subuh. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Hadratus Syekh mengajarkan bermacam-macam istighfar untuk penyucian jiwa. Untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita. Baik. Jadi dari tidak berkurang ya terhadap penyucian jiwa dari aspek keilmuan, sehingga ditemukanlah ilmu penyucian jiwa. Ya. Bersuluk, tasawuf, tarbiyah, dan zuhud. Dengan penamaan yang sangat banyak. Macam-macam nama tuh. Tapi tujuannya satu. Yaitu penyucian jiwa. Pembersihan hati. Dan sebab kita akui atau tidak, kita banyak dosa. Yang mengotori hati kita ya dosa-dosa kita. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Yang mengotori hati kita adalah maksiat-maksiat yang kita lakukan itu. Maka kemudian Hadratus Syekh mengajarkan cara menyucikan jiwa macam mana. Jika ya substansi dari penamaan itu besar dan luas, maka macam-macamlah penamaan juga akan banyak. Baik. Sungguh para ulama sangat sempurna dalam menyelami ilmu syariat dan ilmu penyucian jiwa. Ya. Jadi ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sehingga tampak dalam berbagai hukum dan etika. Jelas. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin agama selalu terpelihara, abadi dan terus bersemi. Selagi dunia ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat Allah, 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 maka dunia ini akan terus terpelihara. Ini tidak akan tak akan datang hari kiamat. Kalau dah tak ada orang yang berzikir kepada Allah, barulah datang hari kiamat. Jadi Allah menjamin agama selalu terpelihara sebab selalu ada orang yang menjaganya. Ya, selalu ada orang yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115,
Yang bermaksud telah sempurna, ya, telah sempurnalah uh, kalimat Tuhanmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tak ada yang dapat merubah. Semuanya itu sudah ketentuan, sudah sempurnalah apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sempurna, kalau sempurna berarti tak perlu lagi kah belajar atau apa namanya berijtihad ataupun mengkaji. Ya. Sebenarnya sudah cukup, ya. Ilmu agama sudah cukup. Tapi bagi yang tak ahlinya, maka ilmu yang ada itu tak boleh atau tak dapat menjadi solusi jawaban setiap masalah yang terjadi setiap masa dan tempat. Tapi bagi mereka yang ahlinya, setiap masalah yang terjadi, dia akan mengkajinya dari kitab-kitab, dari Al-Quran, dari hadis, dari yang lain-lain. Kemudian disesuaikan sebagai apa jawaban setiap masalah yang dialami pada setiap zaman dan masa, setiap tempat. Maka itu terkenal kalau dalam Islam, ada dalam NU ada apa? Bahsul Masail. Itu semuanya adalah menguraikan masalah-masalah yang ada. Mungkin zaman Rasul tak terjadi, kan? Maka itu dikaji, ulama-ulama mengkaji, terus adanya apa? Ijtihad. Ini. Baik, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang akan menyampaikan dan menyebarkan ajaran agama di kalangan manusia. Ya. Pundak mereka tidak akan pernah lelah untuk menyanggah dan tidak akan berbuat kebohongan dalam mempelajarinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meluhurkan kedudukan dan derajat mereka. Inilah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tak pernah lelah, tak pernah penat ini dalam menyampaikan dakwah risalahnya. Contoh paling mudah adalah Hadratus Syekh, sampailah detik-detik terakhir beliau terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lelah walaupun dalam keadaan sakit. Pernah satu ketika Khol Akbar tak silap, ya, Rasulullah Hadratus Syekh masih diinfus. Ya, diinfus, dia keluar dari bilik dalamnya memimpin memimpin Khol Akbar dalam keadaan diinfus. Ini dalam keadaan seperti itu masih juga berdakwah, memimpin majelis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi ini yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman akan diangkat derajatnya, orang-orang yang berilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang bermaksud, katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jawabnya tak samalah orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui, ya. Orang yang mengetahui dengan yang tak mengetahui jawabnya memang tak sama. Nah ini. Sesungguhnya yang hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Jadi dapat menerima pelajaran, apa yang dilihat menjadi pelajaran, kisah-kisah menjadi pelajaran. Tapi itu hanya bagi mereka orang yang berakal, kata Allah. Yakni menggunakan akalnya untuk memikirkan, sehingga dia dapat menerima pelajaran dari setiap apa yang dia lihat. Kemudian ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul ini dari setiap kurun akan dibawa, diwaris, dan dinukil oleh orang-orang yang adalah, ya, orang yang adil. Mereka akan menafikan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dari kebenaran ilmu itu, dan rekayasa orang-orang yang melakukan kebatilan serta pentakwilan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi setiap zaman mesti selalu ada orang yang adil, orang yang memang benar-benar menyampaikan ilmu yang tidak akan menyimpang, ya, daripada batas-batas yang tidak melampaui batas, ya, dari kebenaran.
Nah ini dan lain sebagainya. Di antara sesuatu yang menjadi kesejukan, kata Al Habib Umar nih, di antara sesuatu yang menjadikan kesejukan dan ketentraman hati, yakni hatinya Habib Umar, lapangnya dada dan menjadikan kami sangat gembira, adalah jerih payah dan antusias ini, yakni sesuatu yang telah dilakukan oleh orang yang memiliki keutamaan. Ya. Ini orang yang memiliki keutamaan. Semuanya ini yang dimaksud adalah Hadratus Syekh. Orang yang memiliki keutamaan, memiliki akhlak yang mulia dan agung. Al-alim ar-rabbani, yang alim. Dan Allah telah menghimpun hati manusia untuk mencintainya. Ini penyaksian Habib Umar. Allah telah menghimpun manusia untuk mencintainya. Berapa ramai orang yang cinta sayang Hadratus Syekh. Sehingga para pengikutnya selalu mendengarkan dan mematuhi bimbingan dan tuntunannya. Kemudian mereka disatukan untuk bertakwa, berzikir, ya, bertakwa dan berzikir. Ini yang mendorong kita kumpul rame-rame, Hall Akbar Batam, ya, Hall Akbar Tanjung Pinang ke Hall Akbar mana-mana. Itu semuanya adalah karena berkahnya daripada bimbingan Hadratus Syekh radhiyallahu an. Nah ini, sama ada secara langsung ataupun tak secara langsung. Secara langsung berarti bagi mereka yang pernah jumpa dengan Hadratus Syekh. Yang tak secara langsung berarti mereka yang mungkin belum pernah bertemu dengan Hadratus Syekh. Nah ini, ya, untuk bertakwa, berzikir dan mencintai Allah serta mencintai Rasulullah, segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang soleh. Yang dipuji-puji ini, beliau adalah seorang guru mursyid, ya, selalu mendaki ketinggian darjat dan telah meneguk, ya, segarnya ilmu agama dan penyucian jiwa. Jadi memiliki keutamaan dan terkemuka dalam menyebarkan agama Islam, dan beliau telah mengeluarkan keringat-keringatnya di negara Indonesia. Perjuangannya Hadratus Syekh, contoh dalam mendirikan Al-Khidmah. Mulai tahun berapa Hadratus Syekh berjuang seperti itu. Hal ini telah disaksikan baik oleh orang-orang yang dekat maupun yang jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kesehatan, ya, kepada beliau, ya, kepadanya, sebab Habib Umar ucapannya ini Hadratus Syekh masih hidup kan. Jadi Habib Umar mendoakan moga-moga Allah menyempurnakan nikmat kesehatan kepadanya, menyelimutinya dengan selendang kenikmatan, menjadikan kemanfaatan terhadap ilmu, mau'idhah serta karya, dan segenap muridin muridat, ini muhibbin muhibbat, mu'taqidin mu'taqidat beliau. Jadi bukan hanya yang didoakan bukan Hadratus saja, bukan murid-muridnya saja, termasuk muhibbin muhibbat. Mungkin di antara tuan-tuan, puan-puan, di antaranya inilah muhibbin, pencintai, mu'taqidin mu'taqidat, yang punya i'tiqad baik kepada Hadratus Syekh radhiyallahu an. Dan semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan terhadap perjuangannya dalam menegakkan dan meluhurkan Islam dan orang-orang Islam. Semoga Allah melimpahkan salat dan salam kepada baginda Habibillah Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah mukadimah daripada sambutan daripada Al Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani terhadap kitab Al-Muntakhabat karya Hadratus Syekh radhiyallahu an. Sekali lagi, moga-moga perkongsian sedikit demi sedikit yang kita baca dari kitab beliau memberikan kemanfaatan, memberikan kefahaman, dan moga-moga, ya, dengannya berkah beliau kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wal afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.